Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu hal yang terpenting yang harus diingat oleh setiap orang percaya adalah jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Karena banyak kecenderungan orang berpikir, toh saya kenal Tuhan, toh saya berdoa, toh saya baca Alkitab, cukup kan? Sementara di dalam pertemuan-pertemuan ibadah juga banyak orang yang munafik, banyak orang yang mencari kepentingan, keuntungannya sendiri. Saya yang penting jaga ajalah hubungan saya dengan Tuhan. Masa bodoh sama orang-orang munafik itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, salah satu yang setan sedang upayakan dalam diri banyak orang percaya adalah membuat orang percaya kecewa terhadap gereja, membuat orang percaya malas pergi ke gereja, sehingga dia pikir yang penting saya berdoa, yang penting saya baca Alkitab, itu cukup. Sementara Alkitab berkata kalau ibadah itu disertai rasa cukup, artinya rasa syukur, maka akan mendatangkan keuntungan yang besar. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ibadah itu tidak pernah bisa dipisahkan dari iman Kristen kita. Karena kita lihat bagaimana gereja mula-mula menjadi kuat karena mereka menjaga ibadahnya senantiasa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa ibadah itu penting? Yang pertama, kita tahu bahwa ibadah akan mengadakan perubahan dalam hidup. Artinya orang-orang yang beribadah pasti akan hidupnya berubah. Karena dengan dia beribadah berarti dia mendengar firman. Dengan dia beribadah berarti dia dikuatkan oleh teman-teman seimannya. Bahkan juga saling membentuk. Karena kita berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Berarti ibadah kalau kita jalani dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka, dengan semangat yang membara, maka otomatis dia mengadakan perubahan dalam hidup. Yang kedua, ibadah itu perlu. Kenapa? Karena ibadah melepaskan juga belenggu dosa dan kutuk. Dalam ibadah kita memuji menyembah Tuhan. Dalam ibadah kita menghadirkan kuasa Kristus dalam hidup kita. Dalam ibadah kita mendorong semangat kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Otomatis itu melepaskan segala belenggu-belenggu ikatan dosa dan kutuk. Ada banyak orang bertahun-tahun jadi Kristen lalu bingung, kenapa ya? Saya kok bertahun-tahun jadi Kristen tapi tetap terikat dosa ya, terikat belenggu ya, terikat dengan berbagai kutuk dalam hidup saya. Kenapa? Karena dia tidak mau mengambil komitmen dalam ibadah. Karena ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah yang berkenan kepada Allah, otomatis melepaskan segala belenggu dosa dan kutuk. Yang ketiga, mengapa ibadah itu perlu? Karena ibadah menghadirkan kekuatan dan sukacita dalam hidup. Waktu kita beribadah di tengah masalah pergumulan kita sekalipun, tapi kita tetap cari Tuhan, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tanpa kita sadari firman yang kita dengar, penyembahan yang kita jalani, lalu persekutuan dengan orang percaya yang kita lakukan akan menghadirkan kekuatan dan sukacita dari Tuhan di dalam kehidupan masing-masing kita. Jadi ibadah itu perlu karena ibadah mengadakan perubahan dalam hidup. Ibadah melepaskan belenggu dosa dan kutuk dalam hidup seseorang. Lalu ibadah juga menghadirkan kekuatan dan sukacita dari Allah di dalam kehidupan masing-masing kita. Dan yang keempat, mengapa ibadah perlu? Karena ibadah memampukan kita untuk memahami kehendak Allah yang sempurna. Orang-orang yang beribadah hatinya makin lembut, pikirannya makin terarah, hidupnya makin terfokus kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang yang beribadah dengan tekun makin lama akan makin berjalan dalam kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang masuk pintu gerbang Tuhan. Artinya setiap kita sebagai orang percaya
terpanggil untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan beribadah dengan sungguh-sungguh bukan sekedar saya masuk gereja, tetapi saya masuk pintu gerbang hadirat Tuhan untuk mengalami kekuatan, sukacita, damai, kelepasan, dan berkat Allah yang berkelimpahan. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang masuk pintu gerbang Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal yang ke-7. Kitab Yeremia pasal yang ke-7, Yeremia pasal 7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Hari ini kita mau membahas tentang masuk pintu gerbang Tuhan. Nah, Yeremia pasal 7 ayat 1 sampai 15, demikian firman Tuhan di bawah judul perikop khotbah Yeremia mengenai bait suci. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Perhatikan kalimat ini jelas. Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarkanlah firman Tuhan sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Jadi jelas beribadah itu bukan sekedar saya masuk gereja, tapi saya masuk pintu gerbang Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, kita masuk pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Ayat yang ketiga, begini firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Ayat yang keempat, janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan, melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah, pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadamu karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan sekalipun aku berbicara kepadamu terus menerus, dan kamu tidak mau menjawab sekalipun aku berseru kepadamu, karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Ayat 15, aku akan melemparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Ayat yang kedua, saya mau ulangi sekali lagi, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengarlah pertanyaan kita. Apakah sebetulnya ibadah hanya bagi orang-orang yang sempurna? Apakah ibadah hanya bagi orang-orang yang tidak punya kekurangan? Apakah ibadah hanya bagi orang-orang yang telah hidup suci? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang pikir, aduh saya nggak pantas ibadah karena dosa saya banyak. Tetapi hari ini saya mau beritahu itu dusta iblis. Iblis berdusta bahwa ibadah hanyalah tempat bagi orang-orang sempurna. Ibadah hanyalah tempat bagi orang-orang suci. Ibadah hanyalah tempat bagi orang-orang yang tidak punya kesalahan. Karena Yesus dengan tegas berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakitlah yang membutuhkan tabib. Kalau begitu, ibadah itu bagi siapa? Yang pertama, bagi orang berdosa yang mau berubah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ibadah adalah tempat orang-orang berdosa berkumpul. Tetapi itu bukan berarti di tengah ibadah kita bebas melakukan dosa. Di tengah
tengah ibadah kita sudah berzina dan mau tetap berzina. Kita sudah lakukan hubungan seks sebelum nikah dan tetap mau melakukan itu. Kita sudah berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan dan mau tetap percaya pada kuasa-kuasa kegelapan. Kita jadi istri piaraan dan tetap jadi istri piaraan. Bukan begitu. Ibadah adalah bagi orang berdosa, tetapi yang mau berubah. Mungkin engkau hidup dalam dosa, mungkin kesalahanmu banyak, mungkin hal-hal yang buruk telah kau lakukan dalam hidupmu. Tapi kalau engkau mau beribadah kepada Tuhan, artinya engkau mau menerima berkat, engkau mau menerima hal yang dahsyat dari Tuhan, berarti engkau harus siap diubahkan oleh firman. Jadi untuk apa ibadah itu? Ibadah ditujukan bagi orang berdosa yang mau berubah. Karena kalau dia mau, maka roh Tuhan, kuasa Tuhan akan memberikan kemampuan baginya. Yang kedua, untuk apa ibadah? Ibadah itu bagi orang yang lemah, yang mau bersandar kepada Tuhan. Kita tidak perlu sombong. Kita harus sadari bahwa sebenarnya kita lemah. Kita gampang goyah, kita gampang terpengaruh, kita gampang terseret arus, kita gampang terbawa oleh hal-hal yang berat dalam hidup ini. Kalau hal-hal berat dalam hidup ini terjadi dalam hidup kita, kita gampang sekali kecewa dan putus asa. Berarti saudaraku, ibadah itu untuk siapa? Yang kedua, bagi orang lemah yang mau bersandar pada Tuhan, karena dia tahu dia lemah. Kalau tanpa Tuhan dia jatuh, tapi dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Yang ketiga, untuk apa ibadah itu? Ibadah itu ditujukan bagi orang yang pernah jatuh namun mau bangkit. Mungkin dia jatuh dalam dosa, mungkin dia jatuh di tengah-tengah masalah, mungkin dia jatuh dengan kekecewaan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapa yang beribadah adalah orang-orang yang menyadari, Tuhan, saya pernah jatuh, tapi saya tidak mau tinggal dalam kejatuhan saya. Saya tahu Allah saya dahsyat, saya tahu Allah saya tidak pernah mempermalukan saya. Allah saya akan mengangkat saya. Karena itu ketika dia mau bangkit, dia datang beribadah. Oh, firman memberi kekuatan yang luar biasa. Dan yang keempat, untuk apa ibadah itu? Yang pertama jelas sudah saya jelaskan, bagi orang berdosa yang mau berubah. Yang kedua, bagi orang lemah yang mau bersandar pada Tuhan. Yang ketiga, bagi orang yang pernah jatuh namun mau bangkit. Dan yang keempat, untuk apa ibadah itu? Yaitu bagi orang jahat namun mau meninggalkan kejahatannya agar mendapat tempat dalam kerajaan sorga. Mungkin setelah mendengarkan program ini sudah berkata, pendeta saya orang jahat. Tuhan itu datang bagimu. Ibadah itu tersedia bagimu. Ketika engkau mau meninggalkan kejahatan dan hidup dalam kebenaran, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan nyata luar biasa dalam hidup masing-masing kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari ini boleh menjadi hari kemenangan. Mereka yang taruh tangan kanan di dada, hamba doa di dalam nama Yesus. Mungkin mereka orang berdosa yang mau berubah, mungkin mereka orang lemah yang mau bersandar pada Tuhan, mungkin mereka orang yang pernah jatuh namun mau bangkit, mungkin mereka orang jahat yang mau meninggalkan kejahatan. Bapak berdoa di dalam nama Yesus, sesuatu yang baik boleh terjadi dalam kehidupan mereka hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.